Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala nabi wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Ayahanda para guru, para tuan guru, ayahanda para tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Kelayu Jurong, yang sama-sama kita banggakan seluruh Dewan Hakim, yang kita banggakan seluruh pengurus LPTQ Kelurahan Kelayu Jurong, yang tiang cintai dan banggakan Kanda Ustaz Abdul Rahman, Bapak Ketua Koordinator Bidang Tilawah LPTQ Kabupaten, yang sama-sama kita sayangi, kita banggakan Bapak Babinsa dan juga Bapak dan Romas yang selalu setia mendampingi, ayahanda Bapak Camat, Bapak Sekcam, kemudian juga Bapak Lurah, dan tentu saja Bapak Sekretaris Kelurahan yang sekaligus juga Ketua LPTQ Kelurahan Kelayu Jurong, yang sama-sama kita banggakan. Dan tentu saja yang saya cintai, selalu saya banggakan adalah para pemuda Kelayu Jurong dan para peserta STQ Perdana Kelayu Jurong dan juga STQ Perdana untuk selanjutnya menjadi bibit bagi juara-juara di tingkat selanjutnya hingga nasional dan internasional. Amin ya rabbal alamin. Aran jabari tiang dipancing dengan pantun, maka makin tiang balas pantun. Jelas sase kepinak bubur. Bubur kesantan jauhan Haji Imam. Luar biasa semangat Pak Sekdur. Jangan lupa beliau bersama. Masya Allah, luar biasa nih Pak Sekretaris Kelurahan. Luar biasa semangat beliau. Jangan-jangan dengan lubir noret-noretan ya. Nini laki lalu jok bayan. Murah telu menurut cakap. Nini laki lalu jok bayan. Jauh angkat jari berkatan. Ide MTQ tingkat kelurahan, lagu Maraidap MTQ kecamatan. Ya. Untuk Kelayu Jurong, rasa bangga saya sampaikan. Pergi ke Sorong berburu kancil, petir menyala menyambar-nyambar. Kelayu Jurong memang terpencil, tapi prestasinya membahana dan menggelegar. Ini luar biasa ya Kelayu Jurong ini ya. Jadi dari tadi saya itu berdebar-debar bahagia melihat semangat anak-anak kita, adik-adik kita ya, mulai dari nyanyi Indonesia Raya, lagu Mars MTQ, ini luar biasa. Jadi mereka tahu apa yang harus dilakukan, sehingga saya optimis kedepannya akan banyak sekali bintang-bintang lahir dari Kelayu Jurong ini. Amin ya rabbal takbir, takbir, takbir. Itu semangat ya. Dia mau sampaikan satu hal. Dulu ada seorang anak kecil. Ini sejarah orang yang berprestasi. Dulu ada seorang anak kecil saat MTQ desa, ngalah dengan tua akhir, ini bujuknya. Ya, dia namanya bilang itu MTQ. Sampai dibisiki oleh kakaknya. Hari, 9 tahun. Kesuah-suah ngaji ke depan karena akhirnya apa? Dengan bergetar entak-entak taekan panggung milu MTQ tingkat desa. Waktu itu MTQ panggungnya dibuat dari bambu. Aranya bambu bercerancang ke atas nanti. Jelodok batu nanti cat-cat ke bawah.
juangnya kayu, pada jojok kena kesini aja gitu. Bisa dibayangkan dia dalam keadaan entak-entak, ya, grogi, nervous, malah kita ganggu dengan bawa karena tidak konsentrasi. Ini peserta kecil ini tidak mendengar suara Dewan Hakim ngasih dia dulu kan ada lampu ya, pakai piring kegening kaduna, wikan tunggu, nah, gitu ya. Bener nggak dengar ya sini jujur sebatu dengan bawa, payu dia ketuk Dewan Hakim, di, wah, gua beli waktu DP. Dan sekarang anak kecil peserta MTQ itu ada duduk di situ, dan beliau adalah juara internasional Kori Kebanggaan Indonesia khususnya Lombok Timur. Beliau adalah Al-Ustadz Abdurrahman. Itu ceritanya. Apapun modal penampilan kalian sekarang, itu bukan ukuran. Bahkan kalau ada peserta yang bingung mau pakai baju apa, abaikan itu, karena yang terpenting adalah kualitas yang ada dalam diri kalian. Anak-anakku semua, ibu ingin cerita ya. Ini tentang semangat bahwa kita bisa selagi kita mau berupaya. Orang Arab memberi kita bekalan, mensara ala darbi wasal. Sai lampak, bagus langanan, kena langanan pasti sampai. Kalau kita bercita-cita jadi juara, bagaimana upaya seorang juara? Dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Latihan lebih dari yang lain. Bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, menjaga ibadah, meminta doa berkah dari guru. Semua dilakoni. Makan tidur teratur, olahraga yang teratur. Sebagai satu dakwah bilhal, yang sebagai istri melihat kegigihan Ustadz Abdurrahman. Kalau misalkan orang berlatih tilawah, duduk di depan guru 1-2 jam selesai, beliau tidak. Rupanya saking cintanya kepada tilawah itu, iya dia tinduk. Kadang-kadang suara suara syekh. Saya siapa Mustafa Ismail, kesukaan beliau. Atau suara Ummu Kalsum untuk mencari lagu yang terbaik, granat lagunya, ya. Yang terbaik itu bisa sampai beliau tertidur dan sampai bangun kembali suara Al-Quran itu masih diputar di samping beliau. Kemudian ketika beliau sedang santai, yang sudah hampir tidur, yang dengar di samping tiang itu suara memastikan ini lagu ini ada variasi baru ini. Itu ketika beliau mau tidur, dia nggak sadar itu kapan selesainya. Artinya apa? Memang kegigihan beliau lebih dari yang lain. Memang kegigihan beliau lebih dari yang lain. Maka anak-anakku semua, kalau kalian ingin menjadi juara, mental seorang juara itu adalah dia berprestasi di atas rata-rata karena memang upayanya di atas rata-rata. Catat. Jadi kalau upaya kita biasa-biasa aja, jangan berharap juara. Makanya kan ada satu peribahasa Arab yang terkenal. Man tarakal aula min ghairi kaddin inna safinata la tajri 'ala al-yabas. Bemuntemile mendapatkan prestasi yang keren, lakukan upaya yang tidak biasa, yang lebih dari rata-rata, karena tidak ada perahu yang bisa berjalan di atas tanah yang tandus. Mumpi yang kunta jadi juara, luwe anak kunta padam bisa belajar. Mumpi yang kunta juara, burungnya nyalahan itu 3 kali si guru itu tobat itu, ya? Tidak bisa begitu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah yang ingin sampaikan, selalu yang sampaikan hasil riset para ilmuwan. Jadi di otak kita ini ada yang disebut dengan neuron. Neuron itu adalah sel kecerdasan. Kalau sel kecerdasan ini diberikan stimulus, maka dia akan bereaksi menyebarkan satu stimulus itu kepada jaringan yang jumlahnya di otak kita ini jutaan.
Ada jutaan sel kecerdasan, bahkan miliaran, yang oleh para ilmuwan disebut bahwa sel kecerdasan setiap manusia yang lahir, nggak peduli dia orang Kayu Jorong, nggak peduli dia orang Solo, orang Jakarta, atau dia ayah dari yang profesinya apa, nggak peduli. Semua bayi yang lahir itu dibekali oleh Allah dengan 100 miliar sel kecerdasan di otak, yang apabila transmitter otak itu dibentangkan, benang-benang transmitter otak itu dibentangkan, maka tertutuplah seluruh permukaan bumi oleh satu saja otak manusia. Dahsyatnya jaringan otak manusia. Karena itu, salah satu yang harus kita lakukan sebagai guru, sebagai orang tua adalah membisikkan kepada anak kita bahwa dia pantas menjadi juara. Timak nanggar-gar kayak panggung, tetap berikan kepercayaan kepada dia, dia pantas menjadi juara. Ketika ada kepercayaan diri itu tercatat di otak, di batang otaknya yang disebut dengan brainstem. Brainstem itu batang otak kita ini, tulang yang menyambungkan antara tulang punggung dan otak kita disebut brainstem. Di situ seluruh data seumur hidup kita itu tersimpan. Apabila orang tua, guru, pelatih membisikkan kepada anak-anak ini setiap saat, setiap waktu, otaknya distimulus dengan positif. Anakku juara pira kan? Iya Ustaz, juara 4 ya Ustaz, dia mau piala, apalagi hadiah. Iya, kuna kabi juara 4. Lagu kita ngombe pacu belajar. Kali sekali TMT kijak. Kamu hanya baru berlatih 1 bulan. Coba berlatih setahun. Insya Allah lebih bagus lagi. Timanya serak suara. Nah, walaupun kita merasa dia tidak akan mampu, tapi bisikan kata-kata itu, kita akan melihat anak-anak kita berupaya berlipat-lipat kali dari yang kita bayangkan. Pesai dan berbadi ibu Nurlela sih ini beli ganggas ini. Saya ingin berbadi ibu Nurlela sih ini beli ganggas ini jadi bintang iklan tingkat nasional. Saya ingin ada nilai. Sampai suatu saat, ini tentang motivasi anakku ya, bukan karena Bu Nurlela narsis, walaupun kadang-kadang benar juga. Ya, jadi ceritanya di Jakarta tahun 2004 yang sedang hamil anak yang keempat, 5 lebih, baru 5. Nah, rencananya kan kalau menurut BKKBN 2, yang 2 direncanakan, yang 3 kelolosan. Bukan salah Tian, tanyakan Ustaz Abdul Rahman. Baik, Tian sedang hamil putra yang keempat. Lalu pada waktu itu Tian bilang sama abinya, Beb, anak pengen ikut apa? Audisi bintang iklan. Ya Allah, kaya sedina ke bahasa beliau, kaya sedina. Dia cukup jadi ustazah, tunggu rasa lahir tunggal dia cukup. Meli yang menjadi bintang sinetron, kata beliau. Beliau tidak suka Tiang mau tampil di layar kaca. Tiang bilang, Beb, anak itu kesel. Masa sih yang di TV itu cuman pakaian-pakaian dengan si kelelek doang penggitaan. Sekali-kali, tapi jilbab anggota TV ini. Nah, bukan dia nara acara dakwah waktu itu. Kita memulai dengan bintang iklan, tapi pakai jilbab. Aduh, sera-sera doang. Tapi Tiang bilang begini, Beb, bagaimana? Lamun Tiang tetap jaga jilbab tanpa disentuh laki-laki. Ketiga, saya tidak akan pernah disentuh kameramen. Yang keempat, saya menjaga hijab. Yang kelima, saya menjaga ibadah saya. Yang keenam, saya pastikan saya tidak meninggalkan sholat. Izinin enggak? Bu mana bau aja? Tiang bilang bismillah. Akhirnya 2 minggu Tiang tuh kurang tidur karena nyari itu arah audisi bintang iklan. Seluruh koran yang ada kita beli. Itu arah audisi bintang iklan. Singkat cerita, ratusan yang Tiang cari koran itu, hanya satu yang kemudian saya bilang, nah dia takut kagum milu nih. Kenapa? Karena tidak mempersyaratkan tinggi badan hadirin. Semua audisi itu tinggi badan, tinggi badan, ratusan. Begitu tidak ada persyaratan tinggi badan, nah iya nih, nggak mungkin Tiang masuk. Tinggi Tiang semampai, semeter hampir nggak sampai. Semeter kotor. Nggak mungkin. Akhirnya singkat cerita anak-anakku semua masuk audisi.
Audisi pertama wawancara lulus, audisi kedua lulus, audisi ketiga lulus, sampailah Ustaz Abdul Rahman hampir nggak percaya, Tiang masuk ke top 10 yang waktu itu diundang ke hotel yang sangat mewah, Aston Hotel di Jakarta, karena Tiang masuk grand final. Grand final waktu itu beliau Tiang undang juga untuk menyaksikan, Beb, istri Habib masuk final. Lo ngumpeng aku nepeng nih, beliau nggak berani nonton Tiang, takut Tiang kalah, takut Tiang kecewa, dia milih Muyu. Beliau selalu keluar. Akhirnya ketika Tiang masuk grand final, Tiang undang beliau masuk di hotel, tetap beliau tidak berani nonton Tiang. Beliau duduk paling belakang, bawa anak Tiang 3 orang. Anak kita ketiga ya, waktu itu. Anak kita yang ketiga. Ya, dia bawa bayi Tiang, balita Tiang 2 orang. Nah, pada waktu itu kan ada tuh jalan di catwalk ya, Marantang Pragawati. Beliau bilang ngumbebair wan saminaku. Jalan di catwalk Marak Pragawati. Lah, dia narak lagi sekali ini nanti. Dia narak lagi. Yang ada dalam pikiran saya apa? Mereka bisa, saya juga bisa. Dia narak lagi sekali ini malaikat doang. Tinggal perhatikan bagaimana gestur tubuhnya, kan begitu. Nah, leka-leka senyum maksudnya kita tahu. Masuk ke grand final. Pada saat itu nomornya kalau nggak salah 174. Begitu pengumuman juara 1, juara 2, juara 3 dan juara performan terbaik, Ustaz Abdul Rahman bawa anak kami keluar. Dia namanya angan kita semina kundi nemu juara, kata beliau. Beliau keluar. Saya bilang, Nabi keluar. Tiang tetap duduk di tempat. Lagu baca Fatihah tidak berhenti-berhenti. Ya Allah, mudah-mudahan juara. Tinara gak sampai jilbab jadi juara. Jilbab Tiang bikin sendiri, baju Tiang jahit sendiri sampai jam 2 malam, jahit tangan. Kemudian ornamen jilbab segala macam Tiang rias sendiri. Beli pupur lepakan aja 4.000 waktu itu, beli pambul gincu 2.000. Iya. Sedangkan peserta yang lain dari seluruh Indonesia, mereka membawa penata riasnya sendiri. Dia masih beli buku macam lain, beli bulunan lain, rias ini lain, mungkin kita macam jadi pupur meser. Ngadu celak aja 2.000. Saya bilang, mereka bisa, saya juga bisa. Wawancara bahasa Inggris lulus, wawancara bakat lulus. Oke, kita lihat. Begitu pengumuman juara performan tingkat nasional jatuh kepada iya tentang dia pengumuman juara anaknya Montiang di tampilnya cenak lagu Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah, mudah-mudahan ya Allah Al-Fatihah, ya Allah Kau Maha Besar Al-Fatihah, mudah-mudahan ya Allah beri kesempatan ya Allah Al-Fatihah, semoga ada yang berjilbab masuk ke dalam layar kaca ya Allah, aku ingin berdakwah ya Allah. Ini betul-betul sebutnya juara telu nomornya 174, juara 3 175. Apa takut? Juara 2 jauh kali, dan juara performan terbaik tingkat nasional jatuh kepada nomor peserta 1 7. Apa takut? 4 langsung aja ganda. Alhamdulillah. Yes. Ampun yang langsung aja dulu pegang Ustaz Abdul Rahman, Beb. Masuk. Dengan segala kepedean. Masuk, Beb. Ada apa? Masuk. Ada juara. Rupanya berkaca-kaca wajah beliau. Naik di panggung, misalkan paling becek. Namanya model kan, tinggi-tinggi. Udah gitu pialanya hampir setinggi Tiang. Juara performan terbaik tingkat nasional bintang iklan. Tepuk tangan dong. Itu loh anakku. Itu yang ibu maksudkan, tidak ada yang mustahil ketika kita melakukan ikhtiar lebih dari biasanya. Apa yang ibu lakukan? Ustaz Abdul Rahman kan nggak tahu ketika beliau nggak ada. Belalah tak berkaca berlatih. Tapi yang pramugari style YouTube. Oh iya, bener kan? Ini dulu. Itu sama. Oh iya, ini. Barang jaraknya meriah, malik nangis anaknya sekolah itu. Rumuk dulu, barang dimin pada malik berlatih. Oh iya, bertekakan. English. Apa ketuaan itu biasanya bidang pariwisata.
Bidang ini apa ketuhanan, ini bidang ini apa yang ditanyakan. Pengetahuan umum apa yang ditanyakan. Wawasan Pancasila apa yang ditanyakan. Belajar. Saya belajar lebih dari yang lain, upaya lebih dari yang lain. Dan terpenting adalah anak-anakku semua, kalau orang duha 2 rakaat, saya duha 12 rakaat. Kalau orang meloloskan malam-malamnya, saya berusaha bangun tengah malam tahajud, minta sama Allah, ya Allah, segalanya ada di tanganmu dengan izin. Kalau bisa puasa dosa, ya Allah, izinkan ya Allah. Semuanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Man tarakal laula min ghairi kadin inna safinata la tajri 'ala al-yabas. Kalau kau menginginkan sesuatu, maka ketahuilah tidak ada perahu yang berjalan di atas tanah yang tandus. Artinya apa? Harus berupaya dengan maksimal. Anakku peringat ya poso. Nggak sake ibu endeng lek kalian semua. Dan kita semua yang tua-tua, yang senior-senior ini. Dalam kehidupan milenial sekarang, banyak sekali kejadian-kejadian yang memporak-porandakan hati, akal, perasaan kita. Terutama betapa rusaknya generasi milenial ini karena gadget dan handphone, Android dan smartphone. Yang ibu ingin ingatkan pada kita semua, terutama kalian anak-anakku, jangan izinkan asupan kotor sampah ke otak kita. Apa itu? Tontonan porno, tontonan tidak bermanfaat sehingga terbuang-buang waktu kita, dan hal-hal yang merusak jaringan otak kita. Sekali kita nonton tontonan porno, maka jutaan sel otak kita ini sudah diracuni. Dan ingat, tidak ada rekaman yang hilang, yang ada adalah rekaman yang mengendap. Karena itu semakin diulang, semakin kuat nonton tontonan porno, maka semakin rusaklah seluruh jaringan otak kita, melebihi rusaknya otak kita karena narkoba. Padahal narkoba itu butuh waktu bertahun-tahun untuk memulihkannya. Bagaimana dengan otak yang rusak karena tontonan porno? Bicara porno, yang didengar porno, yang dilihat porno, kelakuannya porno. Na'udzubillah min dzalik. Tapi percayalah, ketika kalian mampu menjadi cahaya untuk orang tuamu, berbakti dengan kawan, bakti guru, jaga sholat 5 waktu, menjaga penglihatan, menjaga pendengaran, menjaga ucapan, sesungguhnya al-ajru ala qadri masyaqqah, sesungguhnya hasil itu tidak akan berkhianat terhadap apa yang kita perjuangkan. Sesungguhnya hasil itu sesuai dengan jerih payah kita. Karena itu anak-anakku, ibu katakan, bukan tidak mungkin suatu saat dari kelayu jorong ini akan lahir seorang menteri yang qari dan hafal Al-Quran. Amin. Bukan tidak mungkin akan lahir seorang wanita yang pintar pilot dan dia seorang qari'ah dan juga penghafal Al-Quran. Amin. Bukan tidak mungkin akan lahir dari kelayu jorong ini bintang-bintang yang akan menjadi cahaya bagi orang tua dan gurunya di dunia wal akhirah. Dan tiang tidak melihat cara yang terbaik kecuali membentengi dirimu anak-anakku semua dari segala apapun itu yang menstimulus negatif otakmu. Terutama sekali, haramkan tontonan porno untuk dirimu dalam keadaan sendiri, apalagi rame-rame. Haramkan hal-hal porno terucap dari lidahmu, dari pendengaranmu, bahkan dari pikiran dan hati kita. Karena hanya dengan itu, al-ilmu nurun wa nurullahi la yahdi la yuhda la. Ilmu itu bagai cahaya, dan cahaya tidak akan pernah bisa nempel di hati yang dipenuhi dengan maksiat. Karena itu, anak-anakku semua, agak nih bilang dengan kita semua, hello, mak, baru gak jam segini, dah pada ngantuk, gak jaga duluan. Hello, agak cakap kita semua ni. Yelah, kita hidup sekarang ni banyak godaan kan. Dah ada smartphone, kawan-kawan pula ajak kita pergi main. Dah lah banyak kerjaan, apalagi musim maku. Jemur maku lagi, jajah maku lagi, apalah banyak macam kerjaan. Benar, ya. Tapi al-ajru ala qadri al-masyaqqah, sesungguhnya hasil itu tidak mengkhianati upaya. Karena itu anak-anakku semua, kesuksesan sesungguhnya bukan di tangan gurumu,
kesuksesan ada di tanganmu sendiri. Anak-anakku semua dan kita semua, saya suka menyampaikan kepada kita sebuah kisah kesuksesan luar biasa. Ada seorang anak laki-laki yang pekerjaannya setiap pulang sekolah itu jualan gorengan. Nah, ketika ada waktu luang dia jualan, kemudian belajar. Tetapi siapa sangka ketika kuliah dengan uang tabungannya itu dia bisa kuliah dan menjadi mahasiswa yang terbaik. Apa yang ada di benak kita adalah benar, al-ajru ala qadri masyaqqah. Dengan catatan, jangan hianati orang tua, jangan hianati guru, jangan hianati Allah. Bagaimana caranya? Berbakti dengan tulus kepada beliau berdua, orang tua kita. Berbakti dengan tulus kepada guru. Dan taat kepada Allah dengan tulus, sendiri atau beramai-ramai. Tulus beribadah kepada Allah. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ada yang mengatakan la yahdi. Ada yang mengatakan la yuhda. Yang tidak dijadikan petunjuk lil 'asi bagi orang yang hatinya dipenuhi oleh maksiat. Itulah sebabnya anak-anakku semua, sebagaimana amanat Bapak Bupati untuk kita semua, selalu dia sampaikan, Al-Quran ini adalah firman Allah yang dengan sebabnya siapapun dimuliakan oleh Allah. Tetapi dengan Al-Quran ini pula banyak orang yang dihinakan oleh Allah. Na'udzubillah. Kenapa? Karena dia berkhianat kepada Al-Quran. Maka Al-Quran itulah yang akan melaknatnya. Na'udzubillah ya min. Dan Amu Dawas berdiri ini nampaknya sembang-sembang ke pantai Kuta. Benar balong sembang-sembang ke pantai Kuta. Ajub hati dengan pencipta. Rasa hati saya ni nak sembang lama. Apa daya, nampaknya dah habis waktu. Ada lagi. Saya suka berbagi pantun ya. Jangan kalah dengan Pak Ketua tadi. Tengok. Selendang sutra dari Melaka, berpandu indah selendang biru. Bila ingin hidup bahagia, hendaklah agama digenggam selalu. Indah bunga sejati dahlia di dalam taman 1000 bunga. Tiada guna ilmu dan harta bila tiada akhlak yang mulia. Jangan ke pasar membawa bakul. Bakul ditaruh oleh Pak Ipul. Wahai warga Kelayu Jorong yang pipinya gempul. I love you for. Akhirnya akan sampaikan indah nian biji mutiara. Di ujung kerudung ari-ari sainges kenakan. Kalau tiang tersalah bicara, khilaf dan salah mohon dimaafkan. Demikian yang bisa dia sampaikan. Karena tadi ada diminta untuk membuka. Baik, untuk membuka STQ yang super keren di Kelayu Jorong ini, yang persilahkan Bapak Ketua Koordinator Bidang Tilawah LPDQ Kabupaten Lombok Timur untuk memukul beduk dibersamai, didampingi oleh Bapak Kabinsa, Bapak Polmas, Bapak Camat, Ketua LPDQ Kelurahan, kemudian Ketua Dewan Hakim. Siapa yang belum kita sebut? Bapak Ketua KUA, Bapak Camat Selong. Sila. Siapa lagi yang belum kita sebut, Tunas? Bapak Ketua Tuan Guru, seluruh anggota Dewan Hakim. Tunas? Ayahanda di tekanggung menu. Sila. Kemudian pelengguh Munas. Semakin banyak yang memberi doa semakin berkah. Ayahanda. Tunas, Ayahanda sila. Supaya malam ini menjadi jauh lebih berkah. Biar Ayahanda. Nah, ada lagi yang belum kita sebut. Bapak Lukman. Beliau ini adalah mediator kita sehingga kami berdua bisa hadir pada malam ini. Tepuk tangan untuk beliau. Ya, terima kasih Pak Lukman ya. Sudah memediasi, menjadwalkan
Sehingga kami sudah kasih tanda dari awal nih, kalau jorok nggak boleh lewat nih ya, harus kita hadir. Sehingga kita coba cancel nih acara malam ini, ada 2 kegiatan. Ada rapat warga, kami minta diwakilkan Pak Kadus. Nah, demikian. Baik, untuk pembukaan kami serahkan kepada Bapak Ketua Koordinator Bidang Tilawah LPTQ tingkat kabupaten, guru kita Al Ustadz Abdurrahman. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama membuka STQ Kelurahan Kelayu Jorong ini. Semoga menjadi ajang meningkatkan prestasi anak-anak kita, meraih prestasi yang setinggi-tingginya, meraih keberkahan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan ini kita buka dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. STQ Kelurahan Kelayu Jorong ini kita buka. Cakep kan dua tadi. Beli otak.